Siapa yang akan memimpin membaca surat Al-Fatihah agar mendapatkan berkah dan manfaat dari proses pembelajaran hari ini. Mangga Bapak-bapak ada yang mau memimpin doa? Pak Diman, mangga Pak Diman. Ini dapat poin keaktifan loh. Jadi kalau bisa bukan nyuruh orang tapi siap saya begitu. Siap saya Bu. Enggak. Siapna nu mana ieu teh? Teka tingali daya tampilan ieu, tampilan Bu Nina. Pak Saiful Hamdan mangga. Pak Pak Saiful Hamdan. bolehlah, paling rajin Pak Saiful Hamdan. Mangga. Saudara-saudara semua, Bismillahirrahmanirrahim. Memulai Belum ya? kita memohon kepada Allah agar diberikan kelancaran, kesehatan, dan keberkahan ilmu manfaat ilmu. Ibarat ilmu Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Saiful Hamdan yang sudah memimpin pertemuan kita hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Berikutnya silahkan saya berikan kesempatan kepada kelompok yang sudah siap menampilkan bahasan hari ini. Baik Bu Helma, izin karena Bu Nina ini single fighter ya, Bu Kunnya kebetulan sinyalnya memang tidak stabil di tempatnya di ujung Ciamis, jadi perbatasan Lakbok dengan Cilacap. Jadi saya membantu Bu Nina untuk mengatur jalannya presentasi sebagai moderator, barangkali begitu. Mohon izin sekali lagi. Siap. Oh, satu lagi, izin saya dulu, Pak Ruslan. Tolong disampaikan ketika rekan-rekan memang yang tadi kesulitan sekali isinya, itu di WA aktif, sehingga saya akan mengecek kehadiran juga melalui WA, gitu ya, atau dalam bentuk pesan yang lain, sehingga jangan sampai nanti kehadirannya dianggap kosong atau tidak mengikuti perkuliahan. Silahkan, mangga Pak Ruslan. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati Bu dosen, Bu Dr. Hemawati, Pak Dr. Marman, walaupun memang beliau masih belum bergabung. Chat terakhir memang masih belum terbaca walaupun sudah dikirim chat oleh saya, dan rekan-rekan kelas A, Prodi PAI, S2, SPS Uninus angkatan 16. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki di hari ke-26 bulan Ramadan, bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 8 Mei tahun 2021. Alhamdulillah pada pagi ini yang akan berkesempatan untuk menyajikan materi berkaitan dengan SIM PAI adalah kelompoknya Bu Nina dan Bu Kun Ngaliah. Namun karena satu dan lain hal, Bu Kun Ngaliah berhalangan gabung di Zoom, jadi saya menggantikan posisi beliau supaya Bu Nina, kasihan nanti takutnya pingsan setelah presentasi begitu. Beliau hari ini akan membawakan materi berkaitan dengan aplikasi sistem informasi pada fungsi-fungsi organisasi. Ini sangat menarik untuk dibahas karena memang ketika berkaitan dengan fungsi-fungsi organisasi, berkaitan dengan aplikasi sistem informasi, ini luar biasa untuk kita gali. Untuk menghemat waktu, baik kepada Ibu Nina Hermawati Irawan untuk dipersilahkan menyajikan presentasinya.
Dipersilakan. Hatur nuhun Pak Ruslan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengerti yang pertama, dan alhamdulillah teman-teman, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya di detik-detik terakhir bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan memang tentunya semangat kita udah semangat mau Lebaran ya, tapi satu sisi ya ada rasa sedih juga ketika memang harus diakhiri dalam waktu cepat gitu kan Ramadan ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini terima kasih Pak Ruslan sudah membantu membersamai jalannya presentasi sekarang, dan saya mohon maaf atas ketidakhadiran rekan saya, Ibu Kungalia. Semoga di lain waktu kita bisa bersama-sama dalam lain kesempatan, yang mana tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi dari hikmahnya acara presentasi yang akan kami sampaikan dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan tak lupa pula terima kasih pula kepada Bapak dosen dan Ibu dosen yang sudah membimbing kami selama ini. Mohon maaf jika dalam pemaparan nanti kami kurang maksimal. Seperti itu ya. Jadi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah aplikasi sistem informasi pada fungsi-fungsi organisasi. Dilanjut Pak. Ya, apa pengertian sistem informasi manajemen? Rumusan masalahnya itu, dan kemudian bagaimana sistem informasi pada fungsi-fungsi organisasi, dan apa tantangan yang dihadapi dalam sistem informasi. Jadi ada 3 rumusan masalah yang memang akan kita kemukakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apa pengertian sistem informasi manajemen? Gordon B. Davis 1995 bahwa sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem manusia dan mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, dikemukakan oleh Sutojo Muljodiharjo 1992, sistem informasi manajemen yaitu suatu metode yang tepat waktu, timely, bagi manajemen, yang lingkungan eksternal dan operasi internal sebuah organisasi dengan tujuan untuk menunjang pengambilan keputusan dalam rangka memperbaiki perencanaan dan pengendalian. Kemudian sistem informasi manajemen dalam Rohaiti dan kawan-kawan 2011-8 merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan sebuah perusahaan. Bagaimana sistem informasi pada fungsi-fungsi organisasi? Sistem informasi dapat diterapkan secara internal dan eksternal organisasi atau perusahaan. Secara eksternal, sistem informasi ada yang ditarik keluar menjangkau ke pelanggan. Dan secara internal, sistem informasi dapat diterapkan di dalam fungsi-fungsi organisasi atau di tingkatan-tingkatan organisasi. Ada 6 aspek yang dikembangkan sistem informasi dalam organisasi, yaitu 1. Sistem pengolahan transaksi. Disebut sistem pengolahan transaksi karena sistem ini mengandung transaksi-transaksi bisnis yang terjadi, mencatatnya di dokumen-dokumen dasar, memasukkannya ke dalam sistem informasi dan merekamnya ke basis data dan mengolahnya menjadi informasi-informasi pencatatan nilai. Laporan yang berisi informasi pencatatan nilai digunakan oleh mereka yang terlibat di dalam transaksinya. Misalnya pelanggan yang menerima faktur karena pemesanan barang. Manajer-manajer level bawah yang menggunakan informasi ini untuk pengendalian operasi. Misal, mandor untuk mengontrol karyawan yang tidak masuk. Stakeholder yang meminta pertanggungjawaban manajer. Jadi itu adalah contoh-contoh dari sistem pengolahan transaksi. Selanjutnya ada sistem informasi fungsional. Sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi
yang memanfaatkan basis data seperti untuk pelaporan manajemen ini disebut dengan sistem-sistem informasi fungsional atau sistem-sistem informasi bisnis yang dapat terdiri dari sistem informasi akuntansi SIMAK atau SIA, kemudian sistem keuangan SIMKE, sistem informasi pemasaran SIMPEM, sistem informasi produksi SIMPRO, dan sistem informasi sumber daya manusia SIM-SDM. Sistem informasi akuntansi SIMAK atau SIA adalah sistem informasi yang merekam dan melaporkan transaksi bisnis, aliran dana dalam organisasi, dan menghasilkan laporan keuangan. Jadi yang namanya informasi akuntansi, karena akuntansi juga di samping pencatatan tentang keuangan, pelaporan, juga seni pencatatan ya. Nah, dalam hal ini ketika ada terjadinya suatu transaksi, kemudian adanya bukti transaksi, kemudian jurnal, baru ada catatan-catatan pembukuan, kemudian menghasilkan laporan keuangan yang diharapkan. Kemudian sistem informasi pemasaran, SIMPEM, adalah suatu sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk penyelesaian aktivitas pemasaran seperti manajemen penjualan, advertising, dan promosi. Kemudian sistem informasi pemanufakturan atau sistem informasi produksi SIMPRO adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian proses manufaktur. Kemudian sistem informasi sumber daya manusia SIM-SDM adalah sistem yang informasi mendukung aktivitas manajemen seperti perekrutan, seleksi, penerimaan, penempatan, dan penilaian performa, dan pelatihan serta pengembangan. Kemudian sistem informasi keuangan SIMKE adalah sistem informasi yang mendukung manajer keuangan dalam mengatur keuangan bisnis serta alokasi dan kontrol terhadap sumber daya keuangan. Lanjut. Lal. Iya, terima kasih. Yang ketiga adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi yang merubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya. Nah, melalui informasi yang dihasilkan, sistem informasi akuntansi mempunyai 3 tujuan utama, Wilkinson 2000. Yang pertama yaitu untuk mendukung operasi sehari-hari. Jadi memang dalam keseharian kita tidak terlepas dari yang namanya akuntansi ya, accounting, akuntansi gitu kan. Kegiatan apapun ya kita tetap ada hitung-berhitung gitu. Baik dari segi pencatatan dan lain-lain. Kemudian mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dalam hal ini keputusan manajemen juga memegang peranan yang penting gitu kan. Yang ketiga untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban. Ya, erat kaitannya ya pertanggungjawaban itu dengan perusahaan-perusahaan ataupun instansi atau badan yang memang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan transaksi yang memang memerlukan pertanggungjawaban dari kegiatan-kegiatan yang telah dilalui. Yang keempat yaitu sistem informasi produksi. Sistem produksi terdiri 2 macam, yaitu sistem produksi fisik dan sistem informasinya. Sistem produksi fisik merupakan sistem fisik untuk mengendalikan alat-alat produksi yang disebut juga dengan sistem pengendalian produksi, atau production control system. Berbeda dengan PCS, sistem informasi produksi menghasilkan informasi kepada manajer-manajer di fungsi produksi. Lanjut, sistem informasi sumber daya manusia, SIM-SDM gitu ya. Yang ini merupakan sistem informasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan manajer di fungsi sumber daya manusia. Fungsi ini dulunya bernama fungsi atau departemen personalia, AFD gitu ya. Sekarang diubah namanya menjadi fungsi sumber daya manusia untuk menunjukkan bahwa manusia di dalam organisasi adalah sumber daya ekonomis yang penting.
Ya, di sini SDM juga kan menjadi peranan yang sangat penting ketika memang organisasi tersebut menjadi fungsi dan menunjukkan bahwa SDM-nya tadi apakah qualified gitu kan, apakah bisa berfungsi sesuai dengan tupoksinya. Kemudian yang keenam, sistem informasi keuangan. Di sini merupakan sistem informasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan manajer di fungsi keuangan. Komponen output keuangan, ada 7 macam kelompok output dapat dihasilkan oleh sistem informasi keuangan. Yang pertama yaitu informasi-informasi tentang forecast keuangan, merupakan informasi tentang neraca, laba rugi, dan aliran kas untuk beberapa tahun ke depan. Satu paket ya. Kemudian informasi-informasi tentang modal kerja, merupakan informasi tentang modal kebutuhan modal jangka pendek yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas operasi sehari-harinya. Kemudian informasi-informasi tentang investasi menyangkut tentang kegiatan investasi keuangan yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya adalah informasi-informasi tentang pendanaan, merupakan informasi-informasi tentang pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. Kelima yaitu informasi-informasi tentang budget keuangan digunakan untuk menganalisis dan merencanakan budget modal. Selanjutnya, informasi-informasi tentang kinerja keuangan berguna untuk melihat kinerja keuangan perusahaan yang berguna untuk analisis profitabilitas, analisis likuiditas, analisis manajemen utang. Kemudian, terakhir adalah informasi anggaran keuangan, terdiri dari informasi-informasi pajak, informasi-informasi yang digunakan untuk analisis varian, untuk pertanggungjawaban, dan pusat-pusat pertanggungjawaban, dan lain-lain. Jadi intinya seluruh informasi yang menjadi rangkaian 7 poin tadi secara outputnya memang itu sangat penting sekali ya dalam perusahaan ketika memang orang lain ingin menaruh saham di suatu perusahaan tersebut kan harus dilihat dulu apakah laporan laba ruginya gitu kan, kemudian dan lain-lainnya, apakah sehat secara keuangan ataukah malah berpenyakit atau bermasalah gitu kan. Jadi menghindari adanya kekhawatiran para pemberi saham yang akan menginvestasikan modalnya di perusahaan tersebut. Jadi informasi itu sifatnya penting sekali gitu kan. Nah, sekarang adalah tantangan yang dihadapi dalam sistem informasi. Berikut ini adalah permasalahan atau tantangan sistem informasi bagi pengguna organisasi. 1. Luasnya keterpaduan. Suatu konsep dari sistem desain sistem informasi adalah sistem total di mana seluruh sistem informasi didesain sebagai suatu sistem tunggal terpadu. Konsep ini telah ditinggalkan terutama karena usaha mencapai keterpaduan seluruh sistem dianggap terlalu rumit dan tidak perlu. Sebagai gantinya, gagasan suatu federasi atau sejumlah subsistem telah memperoleh sasaran. Hal ini adalah sesuai dengan konsep sistem. Yang kedua yaitu pembagian kerja antar manusia atau mesin. Sistem informasi manajemen cenderung mewujudkan diri sebagai sistem manusia atau mesin di mana beberapa kegiatan dikerjakan komputer dan beberapa lainnya diatur oleh manusia, operator atau manajer. Jadi saling berkaitan satu sama lain gitu kan. Yang ketiga yaitu pengendalian mutu informasi dalam suatu sistem. Dengan tangan, orang melihat hasil pengolahan sebagai arus dokumen melalui sistem. Kesalahan dapat ditemukan oleh berbagai karyawan yang menangani dokumen ini. Kenyataan bahwa lebih dari seorang mengerjakan pengolahan atau menangani sebuah dokumen juga menambah pengawasan terhadap transaksi yang tidak sah, tidak benar, atau merupakan penipuan. Lanjut, Pak. Nah, yang keempat yaitu pengamanan sistem dan data. Pengamanan sistem dan data tidaklah suatu masalah yang konseptual. Pengamanan ini merupakan masalah yang praktis karena akibat pengamanan yang tidak memadai dan menjadi gawat. Masalah-masalah dalam manajemen sistem informasi adalah penyediaan pengamanan sistem dengan
dana data dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Perlindungan terhadap usaha orang luar memasuki pusat komputer tanpa izin. Ini bahaya sekali ya. Yang kedua, pengamanan terminal. Yang ketiga, pengamanan jangkauan data. Yang keempat, pengamanan terhadap kebakaran dan pencurian. Yang kelima, cadangan bagi file dan program di luar kantor. Dan yang keenam, cadangan untuk pengolahan. Justru memang beresiko juga ya sebetulnya, makanya antara software dan hardware ataupun dengan SDM-nya itu sendiri itu saling mendukung satu sama lain gitu. Makanya dalam hal ini fungsi dalam organisasi tidak terlepas dari kan tidak hanya SDM-nya gitu kan, tidak hanya SDM dan mesin, tapi saling keterkaitan satu dan lainnya. Ya seperti itu, mungkin terima kasih untuk pengantar dalam makalah ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Mangga waktu dan ini kembalikan lagi kepada moderator kita. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nina, terima kasih Bu Nina atas paparannya berkaitan dengan topik aplikasi sistem informasi dan pada fungsi-fungsi organisasi. Secara umum bahwa tadi disampaikan sistem informasi merupakan sebuah perangkat kerja sistem untuk menghasilkan informasi yang ditujukan untuk mencapai sasaran organisasi. Kemudian sistem informasi itu terbagi ke dalam 5. Yang pertama, sistem informasi berkaitan dengan fungsional, akuntansi, produksi, SDM, dan keuangan. Kemudian terakhir, tantangan sistem informasi yang pertama berkaitan dengan luasnya keterpaduan, kemudian yang kedua pembagian kerja manusia dan mesin, ketiga pengendalian mutu informasi, dan yang terakhir tantangan sistem informasi berkaitan dengan pengamanan sistem dan data. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seperti tadi yang disampaikan, sesi kita ada 2, satu sesi pemaparan, yang kedua adalah sesi tanggapan, pertanyaan, pernyataan atau apapun bentuknya untuk menguatkan materi yang tadi sudah dipaparkan. Kemudian barangkali juga ada yang ditanyakan ya. Baik, untuk sesi pertanyaan pertama kita beri kesempatan untuk 3 penanya. Boleh bertanya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Mangga. Halo, Pak Ruslan, boleh bertanya? Siapa? Halo. Siapa dulu? Assalamualaikum. Halo. Siapa dulu? Pak Jailani, Pak Jailani. Ya Allah. Halo. Satu, Pak Laris Manis, Bu Nina. Ini nih. Pak Jailani, Pak Jailani. Halo. Pak Jalal mah tos seueuting bintangna ti Bu Helma. Saya abis nyari anu teu ieu nu rada. Dibagi saja yang aktif dibagi, ada yang bertanya, ada yang bantu jawab, ada yang bertanya yuk. Bu Nina tong sampai ka pingsan ya karunya Bapak-bapak bertanya Pak. Mudah ini bertanya. Bagus. Pak Yogi 3, Pak Agus di sesi kedua ya, Pak Jalal sesi kedua ya. Hanya saya berikan ini dulu catatan untuk pertanyaan, langsung ke pertanyaan saja supaya menghemat waktu, karena kita punya waktu 30 menit dan pertanyaannya cukup langsung ke pertanyaan satu, biar nanti Pak Jalal ada ini kebagian di sesi kedua ya. Dipersilakan untuk Pak Abdul Rojak ya sebagai penanya pertama. Kok ada pasangan ya? Tapi di sebentar izin. Oh ada tuh ya, betul-betul. Mangga silakan. Terima kasih Pak Ruslan atas waktunya, dan juga terima kasih Ibu Dokter. Untuk pertanyaannya langsung saja. Itu tadi kan Ibu Nina tidak memaparkan fungsi utamanya gitu. Jadi fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi itu apa? Gitu. Fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam sebuah organisasi.
Terima kasih Pak Ruslan, Bu Nina. Oke, jadi pertanyaannya adalah fungsi utama diterapkannya SIM dalam sebuah sistem organisasi. informasi ya. Ya. Oke, sistem informasi. Mangga yang kedua Pak Yogi Purnama. Terima kasih Pak Kosma yang baik hati dan tidak sombong. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dr. Bu Helma, pemapar Bu Nina juga. Alhamdulillah pemaparannya cukup hebat, bagus mengenai fungsi informasi yang tadi disebutkan. Hanya saya akan bertanya itu ciri-ciri informasi yang berkualitas saja, Bu. Gitu. Apakah ciri-ciri informasi yang berkualitas dalam sistem informasi manajemen itu? Terima kasih Pak Kosma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi. Pertanyaannya singkat padat. Apa ciri-ciri informasi yang berkualitas? Dilanjutkan ke pertanyaan ketiga dari Pak Agus Mulyana Rahmat. Waktu 30 detik. Baik, terima kasih Pak Ruslan dan Ibu Dokter yang saya hormati dan saya sendiri yang Allah muliakan ya. Oke. Tadi Bu Dina menerangkan tentang sistem keuangan ya, kalau nggak salah ya. Nah, saya akan yang akan saya tanyakan adalah apa yang menjadi alat ukur maju mundurnya keuangan di sebuah perusahaan atau di kelembagaan? Alat ukurnya. Oh, alat ukur maju mundurnya keuangan perusahaan. Atau di suatu kelembagaan. Tolak ukur, alat ukur itu teh. Alat ukur pasar terima Alat haji. ukur keuangan kelembagaan. Baik. Ya, bisa dipahami. Baik, ada 3 pertanyaan ya supaya menghemat waktu. Pertama dari Pak Abdul Rojak, fungsi utama diterapkannya sistem informasi. Bu Nina sebenarnya saya sudah punya jawaban. Kalau utama itu hanya 1, tapi ini kesempatan Bu Nina ya. Dipersilakan Bu Nina untuk barangkali menjawab pertanyaan dari Pak Abdul Rojak. Nanti setelah Bu Nina baru 1 orang diberi kesempatan untuk menambahkan, menguatkan jawaban. Mangga Bu Nina. Ya, terima kasih Pak Abdul Rojak untuk pertanyaan pertamanya. Betul, karena dari sekian banyak yang tadi saya paparkan, mungkin terlalu meluas juga ya. Jadi ini pertanyaan lebih spesifik apa sih gitu pada intinya fungsi utama diterapkannya informasi. Jadi pada intinya adalah mempermudah pihak manajemen untuk melakukan perencanaan gitu kan. Pengawasan, pengarahan, pendelegasian kerja kepada semua departemen atau jalur koordinasinya gitu. Pada intinya seperti itu. Jadi kalau tidak ada sistem informasi, saya yakin manajemennya kacau balau gitu. Jadi pada intinya adalah seperti itu Pak. Membantu alur dari mulai perencanaan, pengawasannya, pelaksanaannya, hingga pelaporannya dalam satu jalur koordinasi satu perusahaan ataupun kelembagaan. Itu jawaban dari saya, Pak. Nah, baik. Jadi jawaban dari Bu Nina, Pak Abdul Rojak, fungsi utama diterapkannya sistem informasi adalah untuk memudahkan organisasi menjalankan fungsi-fungsinya. Kira-kira seperti Bu Nina jawabannya seperti itu. Ya, apa yang dalam pikiran saya juga sama, karena fungsi utamanya adalah modus sama wae. Rambutan nama hayang rambutan. Rambutannya udah nggak musim. Ya, modus. Rambutan pertanyaannya, kalau pertanyaan fungsi utama nampaknya sudah terjawab, artinya tidak perlu ditambahkan lagi oleh teman-teman yang lainnya.
Karena ini jadi ada Pak Ruslan dua kenapa yang lain selalu panjang? mengundang tambahan yang lain begitu ya. Seperti misalnya ciri-ciri informasi yang berkualitas yang ditanyakan oleh Pak Yogi Purnama dari Sumedang ya. Mangga Bu Nina. Ya. Halo Pak Kosma, mohon maaf Ya. Pak Kosma, kita tidak membatasi masukan-masukan dari kawan-kawan semua. Saya yakin kawan-kawan semua di sini pada bisa juga untuk menjawab. Jadi kasihlah kesempatan, begitu kira-kira ya. Betul. Maksud saya mau menyampaikan gini, maksud saya itu menambahkan betul apa tadi yang disampaikan Bu Nina. Cuman ada menurut saya gitu ya. Halo? Ada menurut saya di samping fungsi-fungsi utama tadi dan tidak kalah penting juga perlu disampaikan fungsi utama ada SIM bagi sebuah lembaga ataupun organisasi. Di antaranya adalah sebagai mesin pencari data, kemudian juga mengefisiensi tenaga kerja, gitu ya. Karena dengan adanya SIM itu justru bisa mengurangi SDM yang ada, tapi dia pakai mesin kan seperti itu. Itu juga tidak kalah penting ya. Kemudian juga di samping tadi hanya sekedar memudahkan, saya kira tadi itu saya mengkritisi pertanyaan tidak ada istilah fungsi utama ya, tidak ada istilah fungsi utama karena satu sama lain itu saling membutuhkan, saling keterkaitan. Dan yang paling utama itu adalah bagaimana mensinergikan daripada fungsi-fungsi atau komponen-komponen yang ada dalam sistem itu. Begitu kira-kira nuhun Pak Ruslan Abdul Ghani, Pak Kosma, Bu Nina, dan juga Bu Dosen. Terima kasih. Terima kasih. Jadi maksud saya nanti untuk tambahan dari teman-teman setelah 3 pertanyaan ini terjawab, diberi kesempatan oleh penyaji, nanti baru kita buka sebelum masuk ke sesi ke pertanyaan kedua. Maksud saya begitu. Jadi biar pertanyaan semua terjawab dulu oleh pemateri, nanti setelah itu baru ada tambahan-tambahan. Terima kasih. Mangga Bu Nina, ciri-ciri informasi yang berkualitas. Ini pertanyaan dari Pak Yogi. Luar biasa pertanyaannya. Pak Yogi masih hadir? Jangan sampai nanti pas menanya, pas dijelaskan ngeleles gitunya. Tenang Pak, Abdi mah agak kuota sarang tawarna Pak. Ya, terima kasih Pak Yogi. Tadi pertanyaannya ciri-ciri informasi yang berkualitas dalam sistem informasi manajemen. Di sini saya ada 4 macam ya yang menjadi ciri-ciri informasi berkualitas itu. Yang pertama adalah akurat. Akurat di sini adalah informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya, tidak dibuat-buat, tidak mengada-ngada, tidak dibikin-bikin atau dilebih-lebihkan. Yang kedua adalah tepat waktu, artinya informasi harus ada saat diperlukan. Yang ketiga adalah relevan, informasi yang diberikan harus sesuai yang dibutuhkan. Dan keempat adalah lengkap, informasi harus utuh, tidak setengah-setengah. Nah, jadi itu insya Allah bisa menjamin dari karakteristik informasi yang berkualitas, ciri-ciri lah gitu ya, ciri-ciri informasi berkualitas yang tadi Pak Yogi pertanyakan. Seperti itu mungkin. Mangga teman-teman mau menambahkan? Boleh menambahkan apa? Mangga. Satu orang. Ya, Pak. Ya, Pak Abdul Rojak. Untuk itu ciri-ciri yang berkualitas itu memang sudah ada Bu di buku SIMPAI juga, di Bu Dr. Helman juga, itu nomor halaman 18 itu semua ada. Yang tadi disebutkan juga oleh Ibu Nina juga ada semuanya. Situ tinggal dibuka-buka aja, mungkin itu sama-sama saja gitu aja. Terima kasih Pak Abdul Rojak. Dibuka-buka tapi tidak dibaca. Di perong hungku, dibuka-buka di perong kayak gitu. Sebetulnya betul Pak Abdul Rojak, saya lagi membaca buku itu gitu. Sebetulnya antara pertanyaan dengan menguji ini tuh ya. Bukan ketika dibuka. Sudah ada dalam buku. Insya Allah betul. Terima kasih Bu Nina.
Pak Yogi tadi sama-sama, terjawab ya, Pak. mulai dari akurat, tepat waktu, relevan, lengkap ya. Jadi sekitar ada berapa? Ada 5 ya yang disampaikan oleh Bu Nina. Yang kedua apa Bu Nina? Tepat waktu. Tepat waktu. Ya, akurat, tepat waktu, relevan dan lengkap. Baik, barangkali itu sudah terjawab. Mudah-mudahan tidak puas jawaban dari Bu Nina, tapi puas dari didapatkan dari buku-buku Bu Helmawati ya Bu Dokter ya. Karena sudah Yang pasti sangat tidak akan puas karena saya bukan alat pemuas. Bu Nina bukan alat pemuas Pak Yogi katanya. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga dari Pak Agus Mulyana Rahmat dari Gunung Batu. Apa alat ukur, lebih tepatnya mungkin kinerja ya, alat ukur kinerja dalam sebuah lembaga gitu ya. Bangga. Nah ini yang barangkali dipersiapkan teman-teman barangkali untuk menambahkan jawaban yang disampaikan oleh Bu Nina. Bangga Bu Nina, dipersilahkan. Terima kasih Pak Agus untuk pertanyaannya. Apa yang jadi alat ukur maju mundurnya keuangan di perusahaan atau di kelembagaan gitu ya? Ya, pada intinya satu kalau menurut saya laporan keuangan, analisa laporan keuangan yang tadi, karena di situ sudah menggambarkan posisi keuangan perusahaan, rugi atau untungnya gitu kan, maju atau mundurnya. Jadi tolak ukurnya itu ya dari laporan keuangannya gitu sudah bisa terbaca secara khusus gitu. Nah, nanti hal-hal yang menyebabkan kenapa posisi keuangan menjadi rugi atau laba mungkin gitu kan, itu ada faktor-faktor penyebab di dalamnya yang menjadi menyebabkan gitu. Kausa primanya apa sih gitu? Apakah dari sumber daya manusianya yang kinerjanya buruk, atau dari manajemen kerjanya yang kacau balau, atau dari sistem informasinya yang masih acak-adut kayak gitu kan. Nah, itu bisa saling mempengaruhi satu sama lainnya. Yang jelas di sini adalah tolak ukurnya yaitu dari laporan keuangan tadi gitu kan. Kita bisa membaca posisi keuangan adanya di laporan keuangan. Begini Bu Nina, studi kasus adalah ketika terjadi sebetulnya uangnya di administrasi sudah bagus ya, sudah tahu ini ada untung atau ruginya ya, tahu, dan diperhitungkan akan untung gitu atau ada lebihnya. Tetapi pada intinya pada hasilnya ternyata kerugian, banyak rugi. Dan yang saya katakan bagaimana atau alat ukur apakah yang harus dipersiapkan, yang harus jalani ke depannya supaya tidak terjadi lagi gitu. Karena ini bukan bertanya-tanya karena sudah terjadi begitu. Beberapa kejadian tadi kasus ini Bu Rina. Mohon maaf nih, saya minta penjelasan bagaimana gitu. Apa yang menjadi alat ukur supaya lebih baik lagi gitu maksudnya. Ya. Ya. Oke, baik. Jadi Pak Agus kayaknya jadi beranak pertanyaannya. Pak Agus. Bukan beranak Pak, alat ukurnya Pak, ini stadium kasus terjadi begitu Pak. Terus kapturan angin kerekam mana ya mah? Ya jadi ya, tadi sudah dijelaskan ya berkaitan dengan alat ukur atau kinerja maju mundurnya keuangan. Sebenarnya kan kalau maju mundurnya itu dilihat dari tingkat kesehatan, ya tingkat kesehatan keuangan. Bagaimana caranya untuk melihat sehat tidaknya kinerja keuangan sebuah lembaga, nirlaba ataupun laba, maka salah satu caranya adalah dengan menggunakan analisa rasio. Jadi di situ bisa dilihat apakah itu rentabilitas, solvabilitas, kemudian banyaklah ininya. Hanya di situ ada patokan-patokan mana yang kalau ada di ambang batas berarti itu tidak sehat. Kalau sudah di sama atau lebih juga, tapi terlalu lebih juga tidak baik juga. Seperti halnya misalkan kas terlalu banyak gitu juga tidak baik. Jadi memang itu salah satu alat ukur untuk mengukur apakah keuangan sebuah lembaga nirlaba maupun raba oriented itu sehat atau tidak. Itu tambahan saja buat atas jawaban Bu Nina. Barangkali dari teman-teman dipersilahkan Pak Jalal sebelum nanti bertanya di sesi kedua. Saya mau coba menambahkan ya Pak ya. Mungkin sedikit perihal tentang informasi yang baik itu seperti apa.
Kalau kita mungkin kita juga kata Ibu Helma diperingatkan terus-menerus tentang akar rumput ilmu yang kita pelajari itu tentang PAI itu sendiri. Kalau kita hubungkan informasi berdasarkan pandangan PAI itu tidak jauh dari yang namanya hadis kan. Hadis itu adalah sebuah khobar atau sebuah berita. Maka kita diajarkan dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita, dengan orang tua, dengan ulama-ulama kita bahwa ada beberapa hadis yang perlu kita cross check dan perlu kita teliti. Di antaranya kan yang pertama ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu juga. Bahkan informasi tersebut adalah pilihan-pilihan kita bagaimana kita memilih hal-hal tersebut. Jadi mungkin kalau menurut saya jenis-jenis informasi menurut pandangan Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu bersifat sahih, kedua hasan, dhaif, dan yang terakhir adalah maudhu. Dan mungkin yang maudhu ini adalah hal-hal yang perlu kita jauhi keberadaannya dan perlu kita cross check lebih dalam lagi. Jangan sampai yang maudhu lebih indah daripada yang dhaif sehingga kita mempercayai maudhu itu tidak daripada yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih pandangan dari saya Pak Ruslan, Ibu Nina, dan Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum masuk ke dua orang pertanyaan kedua, masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi dari waktu yang disediakan. Izinkan saya menyampaikan dulu yang disampaikan oleh Pak Mirwan di kolom chat. Ya, ini juga perlu saya sampaikan bahwa tambahan ciri informasi yang baik, 1 update, yang kedua memiliki kebenaran, yang ketiga mudah dipahami, yang keempat bisa dipertanggungjawabkan. Ini tambahan informasi bagi kita. Dipersilakan 2 penanya terakhir di sesi kedua. Pak Jalal tadi sudah saya beri kesempatan. Kemudian satu lagi siapa? Ya, Pak Ruslan. Pak Jailani. Oke, Pak Jailani. Baik, Pak Jailani dan Pak Jalal. Untuk Pak Jalal dulu dipersilakan. Terima kasih. Padahal langsung kita ditanya pada selanjutnya, padahal langsung main. Pak. Oh iya, siap. Terima kasih atas waktunya, dan mungkin di sesi kedua ini mungkin ini pertanyaan bukan hanya untuk Ibu Nina, tapi untuk kita semua, bahwa salah satu fungsi dari penerapan SIM itu adalah untuk mempermudah ya diantaranya, sekaligus juga untuk mengefisienkan kinerja organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Tentunya dengan menggunakan sistem informasi, tentulah semua hal lebih efisien, termasuk tadi disinggung juga sumber daya manusia. Tentunya yang ketika sebelum penggunaan SIM itu, misalkan menggunakan 10 orang dalam satu bidang, maka dengan menggunakan SIM, 1 orang pun dirasa cukup. Lalu akan timbul juga masalah yang lain, ketika kemana orang-orang yang 9 itu. Itu juga perlu kita pikirkan, mungkin dampak bukan apakah bisa disebut juga dampak negatif dari sebuah sistem informasi, atau juga mungkin bagaimana cara mensiasatinya. Jadi pertanyaannya yang terakhir ya, bagaimana mensiasati dampak negatif ya? Iya. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya sudah ditangkap ya. Bu Nina, tolong dicatat juga bagaimana mensiasati dampak negatif dari sebuah sistem informasi. Berkaitan dengan SDM, Pak ya? Ya, berkaitan dengan SDM. Ya, dikaitkan dengan SDM ya. Baik, selanjutnya Pak Jailani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Kang Ruslan. Ini tadi yang dipresentasikan itu tentang masalah sistem informasi, tetapi sistem informasi manajemennya itu kelihatannya itu masalah perusahaan ya, sehingga ini merupakan organisasi yang besar gitu. Nah, saya ingin penjelasan dari tadi yang presentasi ini tentang bagaimana sistem informasi manajemen di organisasi yang terkecil, yaitu keluarga ya, yang keluarga ya, terutama berkaitan dengan masalah informasi tentang pendidikan agama, karena ini berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Ini bagaimana sistem informasinya di keluarga yang paling terkecil dari bagian dalam organisasi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus dari 2 penanya terakhir. Pertama berkaitan dengan bagaimana mensiasati dampak sistem informasi berkaitan dengan sumber daya manusia,
kemudian yang kedua dari Pak Jailani, bagaimana penerapan sistem informasi manajemen di lingkup organisasi terkecil yang bernama keluarga, gitu ya. Karena Bu Nina dulu dipersilahkan sebagai penyaji. Ya, terima kasih. Untuk Pak Jalal ya, bagaimana dampak negatif dari sistem informasi berkaitan dengan SDM. Betul yang tadi dijelaskan dari awal, karena ini adalah kaitannya dengan pengefektifan dan efisien informasi gitu ya. Jadi yang tadinya memerlukan banyak tenaga kerja atau sumber daya manusia menjadi karena terbantu dengan mesin gitu kan, teknologi yang canggih, akhirnya jadi pengurangan. Yang ini membuat dampak negatif ya, yaitu besar-besaran peningkatan jumlah pengurangan tenaga kerja. Kemudian baik itu sifatnya pemangkasan atau PHK gitu kan, intinya menyempitkan peluang-peluang bagi tenaga kerja yang tidak menguasai IT atau teknik informatika gitu kan. Jadi sebetulnya ini yang terjadi sekarang gitu kan. Ini yang terjadi sekarang, dan satu sisi apa ya? Mungkin ini bisa disebut dengan dampak negatif ya, dampak negatif. Padahal kan ketika kita telusuri atau kita lihat secara kasat mata, ternyata orang-orang yang memang ahli di bidang IT sendiri pun belum tentu memiliki kompetensi yang handal, atau bahkan sebaliknya, orang-orang yang memang diputuskan tenaga kerja yang setelah sekian lama mengabdikan dirinya di organisasi atau perusahaan tersebut terhengkang karena adanya posisi IT yang dibutuhkan, bisa jadi dia memiliki kompetensi yang dibutuhkan seperti itu. Jadi memang dampak negatifnya seperti itu. Barangkali nanti apakah itu yang tidak bekerja bagaimana imbasnya, yaitu memang sebetulnya ya udah gitu diberhentikan kerja gitu kan. Jadi memang lebih efektif dan efisien dalam hal penggunaan sumber daya manusia. Yang jelas tadi pada intinya adalah adanya sistem pengawasan dan pengendalian. Ketika yang tadinya 10 orang bekerja kemudian jadi 1 orang, karena ada sisi apa ya, bukan sisi lemahnya juga dalam hal aplikasi ataupun yang lainnya. Ketika kita tidak perketat dalam hal wasdal, pengawasan pengendalian, itu bisa jadi menyebabkan kerugian juga gitu kan. Jadi perlunya di sini adalah bidang-bidang pengawasan dan pengendalian diperketat seperti itu, dan itu membutuhkan orang-orang yang di luar tadi, yang megang antar mesin dan antar operatornya atau mesinnya, karena mesin atau IT pun kan itu dikendalikannya oleh SDM juga gitu kan. SDM yang di dalamnya antara si tenaga kerja yang mengendalikan IT atau mesin tersebut kemudian melakukan wasdal, pengawasan pengendalian oleh orang yang lainnya gitu kan. Nah, di situ bisa saling mengawasi satu sama lain. Itu mungkin Pak Jalal kalau dari saya jawaban dampak negatif dari sistem, betul tadi gitu. Adapun Pak Jailani, bagaimana sistem informasi manajemen dari organisasi terkecil, contohnya keluarga dalam pendidikan agama Islam gitu kan. Jadi sistem informasi manajemen karena memang kita basisnya keluarga adalah adanya ayah, ibu dan anak-anak ataupun orang tua lah, kakek neneknya bagi anak-anak gitu. Mungkin itu bisa berperan kalau di rumah ya, peranannya mungkin lebih ke arah apa ya, manajemen keluarga itu sendiri lah, manajemen keluarga itu sendiri, baik dalam pengelolaan waktu, pengelolaan komunikasi, gadget gitu kan. Karena memang peranan ibu dan ayah dalam hal pendidikan agama untuk anak-anak ini memang berperan lebih dominan. Belum lagi faktor eksternalnya kayak lingkungan luar, apalagi televisi gitu kan, itu kan sumber informasi juga yang mendukung. Seperti itu mungkin Pak Jailani, teman-teman yang lain silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Nina atas
penjelasan dan jawabannya. Pertanyaan dari dua penanya terakhir. Tadi pertanyaan dari Pak Jalal berkaitan dengan mensiasati dampak sistem informasi berkaitan dengan SDM. Kemudian tadi terakhir Pak Jailani berkaitan dengan penerapan sistem informasi manajemen di organisasi terkecil di keluarga. Barangkali tambahan aja sedikit, secara fungsi kan sebenarnya fungsi pengambilan keputusan itu sama, ada juga di rumah tangga, hanya mungkin pendekatannya. Kalau di lembaga, di perusahaan itu lebih ke pendekatan ilmu modern, barangkali kalau di keluarga mungkin pendekatannya lebih kepada tradisional. Barangkali itu saja mungkin tambahan dari saya. Ada jarang-jarang gitu ya di keluarga untuk menyiapkan sebuah sistem informasi khusus menyediakan komputer misalkan, gitu kan, tidak juga seperti itu. Nah, jadi tapi tetap yang dinamakan butuh informasi untuk mengambil keputusan kepala rumah tangga, seorang suami itu sama. Silakan yang lainnya barangkali ada mungkin yang mau Osma boleh menambahkan. Kita mangga silakan Pak Diman dulu, barusan membuka itu. Nah, itu Pak Jalal teh menambah Pak Diman, pertanyaan, menambah jawaban. Tadi yang pertanyaan Pak Jalal. Bukan gini Pak Diman, kalau pertanyaan saya ya boleh sama yang lain dijawab. Kalau saya cuma menambahkan untuk yang Pak Jailani aja sih. Oh gitu. Berarti saya dulu ya, tuh ya. Silakan Pak Diman. Ya, biar bintangnya dari Bu Helmawati besar begitu ya, nggak enak juga nanti bertumpuk hanya di Pak Agus. Ya, mangga Pak Diman. Ya, termohon. Untuk tadi pertanyaan Pak Jalal mengenai dampak negatif dari sistem informasi ya. Tadi Pak Jalal mengambil contoh dari segi SDM, di mana ketika ada 10 orang yang bekerja, dengan adanya SIM ini maka menjadi cukup diwakilkan atau ditangani oleh satu orang, dan itu dianggap sebagai dampak negatif ya. Saya kira Pak, kita perlu melihat dari sisi sudut pandang mana begitu ya. Kalau memang dilihat dari sudut pandang lapangan pekerjaan, memang akan seperti itu, di mana jangan jauh-jauh seperti kita kalau di Jepang itu kan adanya robot itu ya, sudah canggih, segala sesuatu bisa dilakukan oleh robot, itu membantu oleh robot, disikir oleh robot dan sebagainya begitu. Bahkan yang sangat tragis sekali itu istri juga digantikan oleh robot yang cantik dan sebagainya gitu kan, gitu. Itu kalau bicara tentang teknologi ya. Jadi sudut pandang mana yang dari sudut pandang mana kita bisa melihatnya. Mohon maaf Pak Diman, mungkin di sini saya lebih menekankan mensiasati atau mencari solusi ya Pak ya. Ya. Nah, kita kan kalau dampak negatif kan tadi sudah diutarakan oleh Bu Nina. Lalu dari dampak negatif tersebut, bagaimana solusinya gitu kan? Tidak mungkin kita berbicarakan masalah tanpa solusi. Ya, seperti itu ya. Terima kasih. Betul. Yang namanya kita berawal dari sebuah sistem dulu ya. Berawal dari sebuah sistem. Sistem itu kan lawan dari sistem itu kan unsystem gitu. Jadi sistem itu, atau kita pernah mendengar ketika ada sesuatu pekerjaan, kemudian pekerjaannya itu tidak bagus, masih terkendala dengan manual, kita menyebut ini harus ada sistem otomatis kan gitu. Jadi intinya sistem itu adalah hal yang positif gitu. Dengan ada sistem menjadi keterkaitan dan memudahkan. Nah, ketika ada suatu masalah, berarti itu sesuatu yang wajar, tidak ada yang sempurna, tinggal kita cari perbaikannya begitu. Maka kalau kita pahami yang nama sistem itu tidak sistem satu mutlak, betul. Tapi kan ada, kalau di sebuah aplikasi itu kan ada beta kan, ada masih bersifat beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya. Itu merupakan satu perbaikan begitu, penyempurnaan dari sebuah sistem tersebut begitu. Jadi intinya pasti ada saja plus dan minusnya begitu, maka perlu ada perbaikan dan selanjutnya. Tidak mungkin tidak ada hal negatif, tidak ada kekurangannya. Ya. Seperti itu Pak, terima kasih. 2-3 menit lagi Pak Ruslan ya. 2-3 menit lagi. Ya. Tambahkan dari Pak Diman nih.
1 menit Pak Saiful Hamdan ya, sebenarnya sudah lebih dari 1 menit ininya. Ya, sudah. terima kasih kepada Pak Osma atas waktunya dan terima kasih kepada pemapar makalah Bu Nina yang cantik dan juga Bu dosen yang saya hormati dan Allah muliakan. Dan Modsu. Mungkin Pak, dari pernyataan Pak Jaludin tadi sebetulnya memang SDM dipersiapkan. Ketika komputerisasi mulai berkembang, ini otomatis untuk mempersingkat birokrasi, mempersingkat waktu, dan yang lainnya, sehingga digunakanlah komputerisasi. Nah, bagaimana yang lain yang 9 ini solusinya? Kalau kita bekerja di instansi, biasanya dikembangkan. Yang 9 ini diberikan panduan untuk belajar kembali. Biasa seperti itu. Agar yang 9 ini tidak langsung didepak. Diberikan pelajaran, pengajaran ya, oleh instansi tersebut. Ya. Misalkan dia tidak bisa memainkan atau berperan di satu bidang sisi yang lain. Contohnya di segi komputerisasi, jadi di bimbing, ada pembimbingan. Seperti itu Pak Ganjar. Terima kasih, 1 menit lah. Ya, baik, terima kasih Pak Saiful Hamdan yang telah menambahkan, memperkaya atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Bu Nina dan teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah aktif di kolom chat ya, mulai dari Pak Yogi tadi itu berkaitan dengan berkaitan dengan alat ukur kinerja keuangan, kemudian ada Pak Yunus berkaitan dengan kemajuan teknologi ya, dan ada lagi Pak Anan solusi tepat mengantisipasi dampak negatif secara dengan motivasi ya, dengan motivasi untuk membuat inovasi bisnis masa depan. Saya yakin dari pembahasan, pemaparan belum ada kata yang sempurna karena memang itu sifatnya ilmu setiap waktu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Saiful Hamdan. Tidak ada Pak Diman juga sama, tidak ada sesuatu yang sempurna dan terhenti dalam kesempurnaan. Maka setiap waktu itu terus berubah, ada masalah terus diperbaiki dan inovasi setiap saat. Maka itulah hakikatnya bahwa manusia yang sifatnya dinamis. Terima kasih semuanya. Saya cukupkan sekian. Selanjutnya saya serahkan waktu untuk seleluasa-leluasanya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan kepada Bu Dr. Hemawati. Mangga dipersilakan. Terima kasih. Ada waktu. Muhammad. Bapak dan Ibu, saya apresiasi kepada Ibu Nina yang sudah tampil hari ini. Bahasannya menjurus sekali, fokus kepada memang materi sistem informasi manajemen, begitu ya. Dan ini dibutuhkan sekali oleh kita semua. Dan kepada Pak Ruslan yang sudah mendampingi, terima kasih sehingga Bu Nina tampak gagah berwibawa. Tidak hanya sendiri leles gitunya Bu, nyari ramah. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak yang lain yang sudah aktif, baik aktif live begitu ya, melalui Zoom ataupun melalui chat yang ada di Zoom ini. Saya sudah rekap semua nama-nama yang aktif. Nanti di akhir kita cek absensi siapa yang hadir namun belum saya rekap begitu. Bapak dan Ibu, untuk bahasan tentang sistem informasi manajemen kita sepakati bersama, tadi Pak Ruslan sudah menyampaikan, bapak-bapak yang lain sudah menyampaikan, ilmu itu tidak ada yang stagnan. Ilmu itu berubah seiring dengan curiosity, penasaran, rasa penasaran manusia untuk terus menggali, begitu ya. Sehingga kita mengenal di dalam bahasa peraturan perundang-undangan, begitu ya, ada kedalaman dan keluasan ilmu, begitu. Di dalam kajian-kajian kedalam dan keluasan ilmu ini tentu berbeda-beda setiap orang. Oleh karena itu tadi Bu Nina menyampaikan, bapak-bapak yang lain menyampaikan, ada Pak Mirwan juga menyampaikan, menambahkan begitu ya.
kualitas sistem informasi itu yang seperti apa, maka itulah yang benar begitu. Jadi rekan-rekan menyampaikan ide beragam itulah yang benar, karena setiap orang akan memiliki keterbatasan wawasan pengetahuan. Oleh karena itu tidak perlu dijadikan sebagai silang sengketa, jadikanlah itu sebagai tambahan wawasan hasanah pengetahuan kita semua. Sehingga Bapak Ibu akan semakin menjulang, ilmunya semakin tinggi, pengetahuan semakin bagus, dalam tindakan tentu juga akan lebih berhati-hati dibanding dengan hantam kromo begitu ya, tabrak terus tanpa kita paham apa sih yang dibahas itu. Bapak dan Ibu, tadi disampaikan bahwa dalam satu organisasi itu perlu sistem informasi. Nah, dalam organisasi, baik itu organisasi umum maupun di dalam organisasi lembaga pendidikan, itu sama-sama memerlukan sistem informasi manajemen. Dipahami bersama bahwa sistem informasi manajemen ini adalah satu informasi yang dibutuhkan oleh pemimpin, oleh siapapun yang membutuhkan informasi tersebut dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Begitu Bapak Ibu. Dalam rangka untuk melakukan satu action, itu dibutuhkan dasar-dasar informasi. Sehingga tadi Bu Nina menyampaikan informasi ini adalah sebagai fasilitas begitu ya, fasilitator, menjadi wahana dalam pengambilan keputusan. Tanpa ada wahana tadi, tanpa ada fasilitator informasi, maka bisa jadi pengambilan keputusan menjadi kurang sempurna, menjadi cacat. Maka tadi ditanya oleh rekan-rekan, bagaimana dampaknya jika sistem informasi ini kurang tepat, kurang baik, atau jika informasi yang disampaikan adalah negatif, apa yang terjadi begitu? Maka itu akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang cacat, pengambilan keputusan yang kurang maksimal begitu Bapak dan Ibu. Di dalam sistem informasi manajemen di satu organisasi tadi sudah dibahas ya, itu lengkap sekali. Ada SIMAK, SIMKE, SIMPRO, SIMPEM, kemudian SIM-SDM. Bapak Ibu, di lembaga pendidikan perlu nggak? Apakah itu hanya di organisasi besar saja? Perlu. Organisasi itu ada yang organisasi produksi, organisasi jasa, begitu ya. Lembaga pendidikan adalah organisasi. Walaupun organisasi jasa, tapi punya produknya adalah manusia. Hati-hati, beda manusia dengan produk barang apa saja begitu ya, baik makanan ataupun barang pakai apa sajalah. Itu tentu berbeda. Kalau barang itu punya standarisasi sama, tapi kalau manusia Bapak Ibu tidak bisa standar sama. Karena setiap manusia memiliki bakat minat yang berbeda, potensi yang berbeda. Walaupun sama, dia memiliki kekhasan tersendiri. Contoh nih ya, kelas kita, kelas A, ini semuanya akan lulus magister MPD. Saya mau bertanya, ketika lulus dan mendapat gelar MPD, apakah kemampuannya sama? Berbeda, begitu. Jadi ada standar yang bisa disamakan, namun bagi manusia ada standar-standar yang tidak bisa disamakan satu sama lain. Oleh karena itu, manusia itu disebut sebagai individu atau pribadi yang unik, Bapak dan Ibu. Nah, di dalam mengemas keunikan ini, Bapak Ibu sebagai pendidik, begitu ya, apalagi menghadapi era abad 21, ini tidak bisa kita mengajar seperti sedia kala. Maka kepala sekolah atau yayasan itu perlu mendapatkan informasi yang betul-betul tadi, berkualitas tinggi. Kualitas tinggi tadi sudah disebut ya, dan terima kasih kepada Pak Jalaluddin. Pak Jalaluddin sudah menambahkan tadi bahwa informasi yang berkualitas itu yang memiliki mutu, begitu ya. Mutu itu validitas, kita bisa menyebut kualitas. Kualitasnya kalau di dalam hadis misalnya, maka di situ ada tadi kualitas yang sahih, begitu ya, hasan sampai yang tadi maudu dan seterusnya. Informasi-informasi tersebut ketika bermutu, maka yang mutu yang paling tinggi kualitasnya itulah yang kita ambil untuk dasar pengambilan keputusan. Nah, Bapak dan Ibu, tadi ada SIMAK di pendidikan, ada nggak akuntansi? Ada, Bapak dan Ibu, begitu ya. Boleh tanya ke Pak Mirwan. Pak Mirwan pernah mendapatkan kunjungan dari pengawas
kita menyebutnya asesor begitu ya, asesor internal. Nah, di yayasan boleh tidak ada menempatkan satu posisi asesor misalnya internal untuk mengecek kepala sekolah dan staf yang ada di lembaga pendidikan sebagai perpanjangan tangan dari yayasan untuk mendirikan satu organisasi. Boleh tidak yayasan menempatkan satu orang untuk mengecek sebagai auditor internal? Boleh begitu. Maka sistem akuntansi ini penting. Begitu ya. Maka Bapak Ibu bukan hanya sistem akuntansi, kalau di pendidikan berarti sistem akademik. Nah, ini bisa juga menjadikan satu informasi, perlu tidak kurikulum kita tambah misalnya. Contoh Bapak dan Ibu, kakak tingkat Bapak dan Ibu itu pernah merumuskan satu kurikulum terpadu, bukan hanya sekolah Islam terpadu begitu ya, namun kurikulum terpadu madrasah dan pesantren. Dan itu sukses besar. Masyarakat sekitar melihat ada keunikan dalam kurikulum, dalam muatan-muatan materi, di mana materinya adalah materi sekolah biasa atau madrasah, ditambah dengan ada kekhasan pesantren yang betul-betul bisa bermanfaat di lingkungan sekitar, di masyarakat sekitar. Nah, ini sukses besar. Indikator suksesnya adalah madrasah itu banyak sekali siswanya. Masyarakat di sana mempercayakan, orang tuanya mempercayakan kepada lembaga tersebut untuk mendidik anak-anaknya memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tadi. Kemudian Bapak Ibu, apakah di lembaga pendidikan tidak perlu SIM SDM? Perlu sekali. Right man on the right place, begitu ya, menempatkan orang pada tempatnya. Ya, guru agama tentu background-nya harusnya itu dari agama. Kalau misalnya tidak ada, berarti yang berbasis pesantren, itu masih relevan. Kalau misalnya guru agama diajar oleh guru olahraga yang tidak ada basic pendidikan agama, maka ya repot begitu ya, nanti mengajarnya kemana-mana. Nah, jangankan di lembaga guru, di universitas, kemarin saya mendapat informasi di Unpad, itu ada dosen yang mengajar PAI adalah dosen teknik, dosen kimia. Nah itu, background-nya saya nggak tahu, apakah ada background pesantren atau tidak. Kemudian Bapak Ibu, sistem informasi pemasaran. Penting tidak pemasaran? Penting sekali. Oleh karena itu beberapa tahun ke belakang itu ada di dalam satu lembaga organisasi itu ada bidang pemasaran, marketing, begitu ya, di edukasi, di education gitu, di education field, di lapangan pendidikan pernah terjadi pro kontra adanya bidang pemasaran gitu ya, manajemen pemasaran. Bapak dan Ibu tidak bisa menapi kenyataan bahwa pemasaran itu penting. Pemasaran itu adalah promosi bagi lembaga pendidikan kita. Tanpa pemasaran, bagaimana masyarakat tahu lembaga pendidikan Bapak Ibu itu bagus, memiliki kualitas yang bagus dibanding sekolah lain. Begitu. Berikutnya produksi. Lah kita kan tidak memproduksi barang, kita memproduksi memproduksi itu tidak harus dari tidak ada menjadi ada, namun juga mengembangkan, membentuk manusia menjadi manusia yang diharapkan sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas 20 nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan, yaitu membentuk peserta didik yang memiliki iman, takwa, dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu ya. Oleh karena itu memproduksi peserta didik yang outputnya atau CPL-nya beriman, bertakwa, sehat, akhlak mulia, baru cerdas, begitu ya. Apakah sudah berhasil atau belum? Nah ini penting sekali ada alat ukurnya, sehingga tadi evaluasi penting sekali di akhir setelah kita informasi diperoleh, diambil satu keputusan untuk melakukan action, setelah itu perlu ada evaluasi. Nah, yang paling penting juga keuangan, Bapak dan Ibu. Nih, yang terakhir ya. Tadi ada pertanyaan dari rekan-rekan. Bagaimana mengelola indikator informasi pengelolaan keuangan yang baik, begitu ya. Bapak Ibu, di dalam manajemen keuangan pendidikan, ada yang disebut dengan budgeting is programming. Budget itu adalah program. Gimana budget tersebut biar tidak terlalu bengkak sehingga akan menghasilkan minus dalam kegiatan misalnya. Maka berarti perencanaan awal, budgeting is programming, perencanaan programnya itu tidak betul-betul diestimasi.
Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang memiliki lembaga pendidikan, saya pernah mengalami ya, saya menjadi Kabiro Sekretariat Universitas di Juanda, di Ciawi, di Bogor, Kabupaten. Itu Masya Allah, itu luar biasa itu. Pemimpinnya, rektornya luar biasa. Beliau merancang satu program, diserahkan kepada panitia, kemudian panitia disuruh melis apa yang dibutuhkan. Plus dengan uangnya Bapak dan Ibu, estimasi uangnya. Jadi sama seperti guru-guru pegawai negeri yang akan melaksanakan kegiatan program. Itu selalu ada program kegiatan dengan rincian uangnya. Kalau rincian uangnya melebihi batas maksimal atas, tentu akan dikurangi. Jumlah uangnya akan dikurangi, coret, ganti, harganya sekian. Cek harga real, begitu ya. Kalau naik-naik sedikit tidak apa-apa. Kalau kurang tentu panitia akan nombok, begitu ya. Nah ini bukan planning yang bagus kalau panitia nombok, mau udah capek nombok gitu ya, nggak ada lebih lagi. Di bumi tos jerat-jerit, ibu nanya, Pak, mana ya kanggo biasa warna. Nah itu keliru begitu. Maka Bapak Ibu, rektor yang pada saat itu ketika saya menjadi Kabiro, itu luar biasa. Bahwa mana yang anggaran yang diajukan, itu dicek oleh beliau. Dan beliau tahu harga umum pasaran batas tinggi itu berapa. Ketika diketahui batas anggarannya melampaui itu, beliau coret. Behama, tolong sampaikan ke panitia, mohon direvisi. Itu luar biasa Bapak dan Ibu. Sehingga kondisi keuangan tetap akan stabil dan akan sesuai dengan kemampuan kita dalam memaintain, begitu ya, mengelola organisasi dengan baik. Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian jika dampak SIM yang direduksi, yang negatif, yang dikurangi, itu banyak sekali. Contoh Bapak Ibu, ketika informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang yang membutuhkan informasi dikurangi atau ditambah-tambah, begitu ya, apa yang terjadi? Maka orang yang akan mengambil keputusan tidak akan efektif keputusannya. Karena tadi ada informasi yang dikurangi, ada informasi yang ditambah. Kepala sekolah misalnya ya, ada guru yang menyampaikan informasi, tapi ditambah-tambah begitu. Contohnya bangunan agak rusak. Nah, ketika bangunan rusak itu ditambah-tambah, seakan-akan bangunannya betul-betul rusak parah begitu. Maka itu perlu ada cross check, ada second opinion, itu penting Bapak. Second opinion itu untuk mengecek, coba cek betul tidak. Kalau tidak, Bapak Ibu yang turun langsung. Ketika turun langsung, Bapak Ibu tentu tahu separah apa informasi yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan tadi, yang membawa informasi pertama, begitu ya. Nah, dari situ Bapak Ibu akan membuat skala prioritas dalam pengambilan keputusan. Itu penting Bapak Ibu, karena semua orang menganggap dirinya penting, informasinya penting, namun ingat ada skala prioritas mana yang lebih penting dari Terakhir, Bapak dan Ibu, untuk sistem informasi keluarga bagaimana? Nah ini Bapak dan Ibu, ini penting sekali. Jika kita berbasis dari informasi yang disampaikan oleh pemakalah kita hari ini, Bu Nina, itu ada SIMAK, SIMKE, SIMPRO, SIMPEM, SDM, maka kita tanya dulu kepada diri kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yuk, evaluasi diri, evadir. Kita sebagai orang tua, sudah memiliki cukup pengetahuan keagamaan yang baik belum? Sudah menjalankan pengetahuan keagamaan kita dengan baik belum? Maka kita yang akan mentransfer kepada anak-anak kita. Ini adalah satu informasi. Kalau Bapak Ibu dirasa belum memiliki pengetahuan agama yang cukup, maka Bapak Ibu belajar. Nah, pengambilan keputusannya adalah belajarnya di mana nih? Apakah belajar ke masjid babarengan, metong isin, atau mendatangkan guru ngaji? Pura-pura jangan ngajar ngaji barudak, padahal kita juga belajar, gitu ya. Nah, ini sistem pengambilan informasi Bapak Ibu. Jadi tidak harus selalu dikaitkan dengan teknologi komputer, begitu. Saya ada satu siswa saya di SMK zaman dahulu, ini sudah lebih dari 30 tahun kurang lebih ya, 20 tahun lebih. Anaknya sekarang itu manggil ke saya nenek, itu anaknya sekarang itu disuruh setoran ke saya, setoran hafalan juz amma. Anaknya baru kelas 1 SD, itu juz amma, juz 30 alhamdulillah selesai. Ibunya ternyata, ini sistem informasi manajemen Bapak dan Ibu ya, jadi ibunya tuh menitipkan kepada guru yang dia percaya untuk membimbing anaknya. Ini penting sekali Bapak dan Ibu. Sehingga sistem informasi
PAI untuk keluarga, untuk anak-anak kita, untuk istri kita, ini tetap bisa dijalankan dengan baik. Contoh lain, bapak-bapak, ibu-ibunya mau menuntut ilmu di majelis taklim, cek dulu, betul tidak nih nuntut ilmu, atau hanya sekedar untuk mencari teman, seragam pengajian. akhirnya berseragaman, akhirnya bapak-bapak makin riut gitu ya. Banyak kasus perceraian gara-gara ibunya di majelis taklim. Arisan. Arisan ya, akhirnya bukan ilmu agama yang diperoleh. Nah itu. Demikian bapak-bapak, semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat. Banyak hari ini syarat dengan betul-betul SIM begitu ya. Terima kasih kepada Bu Nina, Pak Ruslan. Bertanya dan boleh nggak Bu? Bu bertanya boleh nggak Bu? Bertanya. Waktunya udah habis. Tanya apa? Yang Ibu sampaikan Bu tentang pengawasan audit keuangan tuh Bu yang di sekolah tuh. Sahur. Nanti sabari nyolok ya Tosef. Gimana? Sedikit aja 1 menit. Ya Bu Punten, ini satu aja tadi Ibu menyampaikan untuk pengawasan tentang keuangan. Tadi yang di kampus mungkin yang rektornya sudah berpengalaman ketika ada penyampaian tentang keuangan usulan dari bawahan, kemudian rektornya dicoret-coret. Nah ini gimana kalau yang yayasannya tidak peduli gitu Bu untuk pengawasannya karena kurang pengalamannya atau tidak mau juga gitu. Karena mungkin istilahnya SDM-nya seperti tukang bakso gitu, satu manajemen gitu Bu, tidak mau ada masukan dari yang lain. Terima kasih Bu. Ada dua hal dari pengalaman yang saya alami, Bapak Yus. Ada 2 hal. Ketika seorang pemimpin di level tertinggi tentunya ya, memahami dan mengetahui bahwa pentingnya untuk mengendalikan keuangan, itu ada 2 hal. Diserahkan kepada orang untuk mengaudit, begitu ya. Diserahkan kepada tim untuk mengaudit. Ketika dia kurang juga percaya, maka akhirnya dia mengambil alih semua. Nah, persoalan kemudian terjadi adalah apakah yayasan ini mengetahui bagaimana cara mengelola, mengembangkan, dan menjalankan organisasinya, atau yayasannya, atau lembaga pendidikannya agar semakin maju. Kalau yayasannya memiliki pengetahuan, wawasan yang meluas dan mendalam tentang lembaga pendidikan, tentu akan maju, walaupun keuangannya ditarik oleh beliau. Beliau yang akan menjatah begitu. Sebetulnya intinya adalah komunikasi begitu, Bapak dan Ibu. Nah, yang miris dan mengkhawatirkan adalah ketika yayasannya kurang cukup paham bagaimana cara mengelola, menjalankan, mengembangkan lembaga pendidikan, maka tentu uangnya itu akan dipergunakan untuk bisa pribadi atau bisa kelompok yayasan tersebut. Sehingga lembaga pendidikannya walayahya walayamut itu ya. Mati segan tak mau gitu guru nagi karunya gitunya dongkapan itu wajah nakuyu begitu ya, terus ceria. Saya yakin kelas ini wajahnya ceria semua, berarti kinerjanya bagus, rezekinya juga insya Allah lancar. Bagus selesai, Bu. Bagus selesai. Saunanya. Baiklah. Hatur nuhun kasadayana, sebelum ditutup, mari kita berfoto bersama untuk laporan kepada pimpinan yang ada di Prodi. Sok mangga, jangan bergerak. Pakai gaya yang paling menurut Bapak. Ini Pak Alfi, teman Pak Alfi kok nggak ada Ipin dan Upin nih? Lagi kisah dulu Bu. Sudah saya belum nih. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, sebab hanya ada satu halaman, jadi tidak perlu dua. Baik, Bapak Ibu, hatur nuhun, kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.